Menikahi Hot Om. Bab 106. Setitik air mata perempuan bermata indah pun meluncur bebas. Dunianya terasa luluh lantak sekarang. Mahesa. Tanda hubung titik. Lelaki itu seperti sedang ingin memberikan hukuman padanya. Jingga, tawari suamimu lauk, Jingga. Jangan diem aja. Jingga menelan ludahnya susah payah. Ia kemudian menatap ke arah Widya yang berusaha melemparkan senyuman padanya. Ia seperti meminta izin lewat tatapan, dan Widya pun memberikan persetujuan lewat anggukan kepalanya. Mas mau ayah goreng? Tanya Jingga pada Mahesa. Ada bagian dada kesukaan Mas. Boleh. Semua orang meninggalkan meja makan. Mahesa dan Jingga berangkat ke rumah sakit. Sedangkan yang lainnya mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Widya, perempuan itu hendak kembali ke kamarnya, ia berencana ingin mengunjungi rumah ibunya. Ia sudah benar-benar merindukan keluarganya. Ia ingin memeluk Anggun dan melepaskan semuanya pada perempuan itu walau pada akhirnya ia tidak akan sanggup mengutarakan apapun padanya. Kita lihat sebentar lagi, Madu kamu pasti hamil, Bun, ucap Eyang Sasmita saat melihat Widya hendak bergerak menaiki tangga. Membuat istri Mahesa tersebut menghentikan langkahnya. Ketika saat itu tiba, seharusnya kamu bisa berpikir apa langkah selanjutnya yang bisa kamu ambil. Kamu itu masih muda, Bun. Masih begitu banyak yang bisa kamu kerjakan. Mending sekolah dulu tinggi-tinggi dan gapai semua cita-cita dulu. Lihat Laivia, sekarang malah sibuk ngurus pendidikannya. Mana tahu, nanti ketemu jodoh yang lebih baik daripada suami kamu yang sekarang. Setelah mengucapkan apapun yang dia inginkan, Eyang Sasmita kemudian beranjak pergi. Wajahnya masih begitu sumringah ketika mengetahui akhirnya Mahesa dan Jingga bisa bersatu. Ada kepuasan tersendiri di hatinya yang terpenuhi. Sedangkan Widya hanya bisa menahan rasa sesaknya di dalam dada dan kembali melanjutkan langkah ke kamarnya. Pitis 1 bulan kemudian. Howeyek. Sedari pagi Jingga sudah muntah-muntah di dalam kamar mandi ruang rawat Cila. Widya yang juga ada di sana pun membantu mengurut tengkuk madunya itu untuk membantu membuatnya nyaman. Mual banget, Bun. Bangga tahan, ucap Jingga pada Widya. Udah lemes banget. Hoek. Bagusnya Mbak periksa dulu Mbak. Kita ke IGD sekarang, ya. Takutnya nanti ada apa-apa. Jingga pun mengangguk mendengarkan saran dari Widya. Ia pun juga merasa tidak tahan dengan kondisi tubuhnya yang sangat tidak nyaman. Iya, Bun. Ayo, Mbak. Widya bantu. Widya pun merangkul Jingga agar perempuan itu tidak kehilangan keseimbangannya. Namun sayang, baru beberapa langkah kaki mereka keluar dari kamar mandi, istri kedua Mahesa tersebut tiba-tiba roboh ke lantai dan kehilangan kesadarannya. Mbak Jingga. Teriak Widya yang kini memeluk erat tubuh Jingga. Mas Mahesa. Tolong. Mahesa yang mendengar teriakan Widya pun segera bergegas lari meninggalkan Cila. Ia langsung mengambil alih tubuh Jingga dari pelukan Widya dan menggendongnya. Mas, bawa ke IGD, Mas. Mbak Jingga kelihatannya lagi nggak sehat. Mendengarkan saran Widya, Mahesa langsung bergegas membawa tubuh Jingga ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan penanganan. Yang titip Cila, ucap Mahesa saat berpapasan dengan keluarganya yang baru saja datang. Para orang tua hendak bertanya, namun tidak sempat karena Mahesa terlihat terburu-buru. Instalasi gawat darurat. Dari pemeriksaan darah lengkap, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, Dokter Mahesa. Malah ini ada kabar baik. Apa? Mbak Jingga positif hamil. Selamat, ya, Dok. Hamil, Dok? Tanya Jingga yang tidak percaya. Iya, Mbak Jingga. Mbak Jingga hamil. Setelah ini Mbak akan ditangani khusus oleh dokter spesialis kandungan. Lia, dokter.
Terima kasih informasinya. Jingga tidak bisa menyuwidiaikan rasa bahagianya. La pun meraba perutnya yang masih rata dengan wajah tersenyum haru. Bun, ucap Jingga menggenggam tangan Widya sambil tersenyum. Mbah hamil. Widya yang dari tadi melamun sebab banyak sekali yang berjejal di benaknya pun berusaha sekeras mungkin untuk mengukir senyum di wajahnya. Selamat, ya, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget karena Allah kasih rejekinya ke Mbah Jingga. Sesaat, Mahesa melihat ekspresi kesakitan di wajah Widya. Tanpa sadar kedua tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ini yang kamu mau sayang, batin lelaki tampan itu dalam hati. Seharusnya kamu puas. Saran saya Mbah harus dirawat beberapa hari dulu di rumah sakit agar tidak pitam. Pasti mualnya mengganggu aktivitas kan, Mbah? Mungkin bahkan Mbah nggak selera makan atau ada keluhan yang lainnya. Dokter yang menangani Jingga kembali menginterupsi dan memberikan advice-nya. Iya, dokter. Lumayan mengganggu. Udah beberapa hari ini saya nggak selera makan karena mual. Berat badan juga terasa kurang beberapa kilo. Tapi mungkin saya nggak udah dirawat, dokter. Saya harus jaga anak saya yang sedang sakit. Resepkan saja saya obat mual yang kuat. Mungkin itu akan membantu. Waktu hamil anak pertama kurang lebih saya juga seperti ini. Dokter yang tampak masih muda tersebut mengerutkan keningnya. Bisa saja Mbak Jingga rawat jalan seperti itu. Tapi resikonya kita nggak akan pernah tahu. Bisa saja obat itu tidak berpengaruh terhadap Mbak. Mual muntah terus berjalan dan menyebabkan Mbak dehidrasi. Janin pun otomatis bisa kekurangan nutrisi. Sebaiknya dirawat saja, Mbak. Mahesa yang mendengarkan obrolan dokter jaga unit gawat darurat dan istri keduanya tersebut lantas menghela napas dalam. Tolong siapkan prosedur rawat inap, Dokter Ari. Rujuk ke Dokter Sylvia sebagai dokter kandungannya. Semua mata kontan menoleh ke Mahesa. Lelaki yang dari tadi hanya diam membisu itu akhirnya mengeluarkan suaranya. Mas. Tapi aku harus jagain Cila, Mas. Nanti kalau dia cari aku. Keluarga Cila nggak hanya kamu, Jingga. Ada yang lain yang bisa jaga. Fokus saja sama kehamilan kamu. Saat ini. Entah kenapa sulit sekali selaiva itu tertelah ke dalam tenggorokan Widya. Seolah ada duri tajam yang melintang di sana. Melihat bagaimana lelaki yang berubah sangat dingin itu memperhatikan Jingga membuat hatinya nyeri. Walau tidak ada gurat senyum atau apapun yang menunjukkan lelaki itu bahagia sebab mendengar kehamilan istri keduanya, tetap saja hati kecilnya itu terasa ngilu. Ya, mungkin ia semunafik itu. Berusaha menampilkan bahagia walau dalam hatinya terasa hancur lebur tak bersisa. Kabar ini secara tidak langsung membuktikan bahwa dia yang memang bermasalah. Ia yang memang sulit hamil. Kepercayaan dirinya pun mau tidak mau turun hingga dasar. Ia merasa rendah diri. Sebaiknya memang begitu, Mbak Jingga, ucap dokter jaga tersebut menimpali ucapan Mahesa. Sebaiknya Mbak Jingga memang mendengarkan ucapan suami. Anak yang sudah di luar bisa dijaga sama keluarga yang lain. Mbak Jingga fokus sama anak yang ada di dalam kandungan dulu. Sama-sama butuh diperhatikan Mbak. Dirawat aja, Mbak. Widya akhirnya menyela dalam perdebatan itu. Cila biar Widya yang urus. Mbak Jingga istirahat aja dulu. Widyalah yang bisa mendistraksi pikiran Jingga. Sebab ia tahu bagaimana madunya itu tulus pada sang putri. Beneran gak apa-apa, Bun. Mbak sungkan sama kamu. Widya menghela napasnya. Tanpa Mbak suruh selama ini Cila juga Widya jagain, kan, Mbak? Nggak usah sungkan. Selagi tenaga masih ada dan nyawa masih di badan. Widya bisa bantu. Mata Mahesa menyorot tajam ke arah Widya yang mengucapkan kalimat yang menurutnya tidak biasa. Entah kenapa ia tidak menyukai narasi itu. Nyawa masih di badan. Apa maksud dari perempuan yang benar-benar dicintainya itu? Makasih, ya, Bun.
Mbak tenang sekarang. Jingga kemudian beralih pada dokter Jaga dan suaminya. Iya, Mas. Jingga nggak apa-apa dirawat. Dokter, lakukan aja apa yang harus dilakukan. Saya akan berusaha mengikuti advice dari dokter yang menangani saya. Dokter muda itu pun tersenyum. Alhamdulillah. Ya sudah, Dokter Mahesa silahkan langsung ke bagian administrasi saja, Dok, untuk prosedur rawat inapnya. Walau dokter oner, tetap harus bayar, ya, Dok. Hehehe. Ya, terima kasih. Tidak banyak yang Mahesa ucapkan. Benaknya begitu penuh dengan banyaknya pikiran-pikiran yang mengganggunya beberapa bulan terakhir belakangan ini. Setelah obrolan singkat tersebut, dokter Jaga itu pun pamit. Dan Mahesa langsung ke bagian administrasi untuk mengurus keperluan rawat inap Jingga. Ah, ruang rawat Jingga. Tuh, kan. Apa Eyang bilang? Jingga itu sekali sentuh saja pasti hamil. Eyang Sasmita di sana yang berbicara. Ia semakin mempertontonkan kesombongannya, terlebih apa yang ia telah ucapkan 1 bulan yang lalu terbukti. Kamu dan Mahesa itu emang cocok banget, Jingga. Sama-sama sangat subur. Keluarga ini bisa semakin ramai kalau yang jadi istri tunggal Mahesa itu kamu. Bukan parasit yang diam-diam hanya bisa nguras hartanya Mahesa. Widya bisa mendengar dengan jelas apapun yang dikatakan oleh Eyang Sasmita. Luka yang sudah menganga lebar itu kini ditaburi oleh banyak garam hingga mengakibatkan nyeri yang luar biasa. La yang duduk di sebelah kanan ranjang Jingga hanya bisa memilin jarinya dengan kepala yang tertunduk. Air matanya hampir tumpah lagi namun sebisa mungkin ia tahan. Setelah lahir adiknya Cila yang nomor 2, kamu nggak usah kebon, Jingga. Eyang Sastro pengen punya banyak cicit. Abis nifas langsung saja usaha nambah momongan lagi. Anak kamu yang baru jahir nggak usah khawatir, nanti Eyang bantu jaga. Toh Mahesa juga bisa bayar babysitter. Sungguh, sedari tadi Jingga memikirkan perasaan Widya yang pasti tidak nyaman. Ucapan adik kandung Eyang Sastro itu memang begitu tajam. Walau bukan ditujukan padanya, tapi sebagai sesama wanita ia bisa merasakan kesedihan Widya. Semua tergantung Mas Mahesa, yang Jingga ngikut aja. Sungguh, Widya sudah tidak tahan rasanya. Ia hendak beranjak dari tempat duduknya, namun Mama Indah, Anggi dan juga Ranti tiba-tiba masuk ke dalam kamar rawatan itu dan mendekati ranjang Jingga. Jingga, gimana perasaan kamu sekarang? Udah lebih baik? Apa masih mual? Mama Indah langsung berdiri di tempat Widya duduk. Widya pun kontan berdiri mempersilahkan perempuan parubaya itu untuk duduk. Duduk, Ma. Mama Indah tersenyum pada Widya. Mengecup samping kepala menantunya tersebut. Makasih, ya, sayang. Setelahnya duduk di tempat Widya tadi. Mama baru dengar kabar dari Mahesa. Makanya langsung ke sini. Jingga mengulas senyumnya. Mualnya udah nggak begitu muncul karena udah dikasih obat lewat infus, Ma. Alhamdulillah sekarang rasanya udah lebih baik. Mama Indah mengusap kepala Jingga. Syukurlah. Kamu harus banyak-banyak istirahat Jingga. Jangan banyak pikiran. Cila biar Mama dan yang lain yang pikirin. Kamu fokus kehamilan kamu dulu. Ilya, Jingga. Kamu jangan ngenyel nanti kalau dikasih tahu Mahesa. Tadi dia bilang kamu sempat nggak mau dirawat. Anggi kini ikut menimpali. Nurut apa kata suami kamu? Dia itu dokter. Tahu mana yang terbaik buat kamu dan anaknya. Kita semua gantian. Sekarang Mahesa yang jaga Cila. Nanti Mahesa juga akan ke sini lihat kondisi kamu. Semua harus dibagi perhatiannya. Sungguh, Widya sudah tidak tahan lagi. Seharusnya tidak jadi masalah perhatian yang diberikan untuk Jingga, tapi entah kenapa hatinya tetap saja merasa sedih. Kepercayaan dirinya terjun bebas. Mbak, sela Widya. Widya mau ke kamar Cila dulu.
Tadi Widya belum sempat suapin Cila karena Mbak Jingga pingsan. Ya, sayang. Makasih, ya. Iya, Ma. Widya pun segera melangkah keluar dari kamar tersebut. Dan Ranti buru-buru mengikuti dari belakang. Bun, ucap Ranti mencekal tangan adik iparnya tersebut. Widya menoleh, melihat siapa yang mengerat tangannya. Mbak Ranti. Ada apa Mbak? Ranti langsung menarik tubuh Widya dan memeluknya dengan erat. Kamu boleh nangis sekarang, Bun. Ada Mbak di sini. Buliran jernih itu kemudian meluncur bebas. Widya menyimpan wajahnya di dada Ranti. Sakit, Mbak. Widya harus gimana? Ranti mengurai pelukannya. Mengusap wajah Widya yang basah. Ikut Mbak? Ya, Bun. Ranti langsung menggandeng Widya melangkah ke area taman belakang rumah sakit. Di sana, mereka duduk bersisian berdua. Ibu kandung Bagas itu mengulurkan air mineral untuk Widya. Minum dulu, biar lega. Makasih, Mbak. Ranti mengusap kepala belakang Widya penuh sayang. Iya, sayang. Widya kemudian meneguk air mineral yang penuh tersebut sampai setengah. Dadanya yang tadinya begitu sesak sedikit lega. Kamu pasti capek, Bun. Kamu pasti sakit dengan semua ini. Ranti menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Mahesa, juga sama seperti kamu. Dia seperti makan buah si malakama. Dia serba salah, Bun. Hanya mendengar nama suaminya saja, mampu membuat hati Widya berdesir sakit. Iya, Mbak. Dia datang ke Mbak semalam. Dia buntu, Bun. Kakinya dan tangannya kayak dijerat. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia juga menderita karena permintaan kamu. Dia juga nggak ada pilihan karena kondisi anaknya. Air mata itu kembali menitik. Rasa perih itu kembali menyeruak perih. Tidak ada kata yang sanggup terucap dari bibirnya. Dia juga frustasi, Bun. Dia sampai nangis kembah. Ranti menatap Widya lamat-lamat. Mengusap air mata perempuan itu dengan lembut. Dan kamu tahu, seumur hidup Mbak jadi kakaknya, baru sekali kemarin lihat dia netesin air matanya. Mbak tahu banget, Bun. Saat ini adalah titik terberat dalam hidupnya. Kamu menjadi trigger terbesar dalam hidupnya. Apapun yang kamu minta dan kamu menggunakan nyawa kamu sebagai ancamannya, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, Bun. Kenapa jadi gini? Kenapa hubungan kalian yang tadinya begitu hangat dan harmonis jadi seperti ini? Mbak sedih, Bun. Jujur Mbak sedih lihat Mahesa terpuruk seperti itu. Dia sampai harus mengeraskan hatinya sama kamu. Kenapa kamu bermain-main dengan hidupmu untuk mengendalikan suamimu? Ranti kemudian meraih tangan kiri Widya dan melihat pergelangan tangannya. Ia ingin membuktikan ucapan Mahesa. Kenapa kamu menyakiti diri kamu seperti ini, Bun? Tanya perempuan yang masih sangat cantik. Pada usianya itu. Ini yang bikin dia nggak berdaya. Dia masih bisa nahan diri terhadap semua ucapan kasar kamu. Tapi dia nggak bisa dengan yang satu ini. Dia nikahin Jingga juga karena kamu, Bun. Dia juga tidur sama istri keduanya itu juga karena trigger dari kamu. Kalian berdua, ya Allah. Mbak sampai nggak bisa ngomong. Kalian berdua itu korban keadaan. Kamu dan Mahesa sama-sama terpaksa dalam kondisi ini. Tapi kenapa, Bun? Tapi kenapa harus pakai cara ini kamu maksa adik Mbak itu? Air mata Widya semakin bercucuran. Lah tidak sanggup lagi menahan semuanya. Widya terpaksa, Mbak. Cuma dengan cara itu bisa bikin Mas Mahesa berpikir cepat untuk nikahin Mbak Jingga. Cuma dengan cara ngasarin dia, Mas akhirnya mau nyentuh Mbak Jingga. Dan akibatnya, Mas sekarang begitu dingin sama Widya, Mbak. Dia nggak pernah sapa Widya lagi sejak 1 bulan yang lalu. Dia cuma nunjukin perhatiannya sebagai suami,
tapi nggak pernah buka mulutnya lagi buat bicara. Widya sedih, Mbak. Widya bingung harus gimana. Apa mungkin Widya harus benar-benar hilang biar semuanya jadi baik? Ranti kembali menarik Widya dalam pelukannya. Enggak, sayang, ucap Ranti sambil mengusap kepala belakang Widya. Jangan. Dia akan semakin kacau kalau kamu nggak ada. Mahesa akan semakin kehilangan arahnya kalau kamu pergi, Bun. Kamu sabar dulu, ya. Entah nanti bagaimana jalannya, Mbak minta kamu sabar dulu. Tolong gegabah. Ranti mengusap punggung yang bergetar hebat itu. Mencoba untuk menyalurkan ketenangan di sana. Tolong janji sama Mbak. Kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan bertahan sampai akhir, Bun. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh lepasin Mahesa gitu aja. Genggam erat apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Mungkin memang saat ini kamu harus berkorban, tapi Mbak yakin Allah sedang menyiapkan kado terindah untuk buah dari kesabaran kamu. Kamu harus tegar, Bun. Mbak ada sama kamu. Janji? Ya, Widya memejamkan matanya dalam-dalam dan membiarkan air matanya semakin bercucuran deras. Kepalanya mengangguk pelan memberikan kode pada Ranti bahwa ia akan berjanji. Widya coba sampai batas ambang kemampuan Widya ya, Mbak. Semoga Widya bisa lewatin semua ini. Ranti kemudian mengurai pelukannya. Kembali menghapus jejak air mata Widya, lalu membawa kedua tangan adik iparnya itu ke atas pangkuannya dan menggenggamnya erat di sana. Bun, boleh Mbak minta tolong sama kamu? Apa? Mbak. Selagi Widya bisa, Widya pasti tolongin. Tolong kamu menghindar dari Eyang Sasmita sejauh-jauhnya jika dia ada di sekitar kamu. Mbak tahu, dia yang udah bikin kamu tertekan. Dia memang selalu pintar memanfaatkan keadaan untuk menekan kelemahan seseorang. Ranti menghela napasnya berat. Mungkin yang dia omongin itu memang sebagian besar benar, kalau semua harus berkorban untuk keselamatan Cila. Tapi caranya bikin kita mati tanpa sisa. Mbak sampai harus kepaksa bikin Bagas dan Laivia balik ke Jogja malam itu juga karena Bagas nekat, Bun.